Sinar matahari sore menembus jendela ruang tamu mewah kediaman Ibu Ratna. Namun suasana di dalam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Arini berdiri dengan tenang, jemarinya menggenggam sebuah kotak kado kecil yang ia siapkan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Dengan Doni, ia tidak tahu bahwa di balik pintu kamar, Ibu Ratna sedang menyeringai puas setelah memasukkan kalung berlian senilai ratusan juta ke dalam tas kerja Arini yang tergeletak di meja makan. Bagi Ibu Ratna, menantu yang terlalu pintar dan mandiri seperti Arini adalah ancaman yang harus segera disingkirkan dari silsilah keluarga mereka. Keheningan itu pecah saat Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris, memanggil seluruh asisten rumah tangga dan Doni untuk berkumpul di ruang tengah. Ia menunjuk-nunjuk Arini dengan wajah yang dibuat seolah-olah penuh penderitaan dan amarah. Dasar wanita tak tahu diri, sudah kubilang, jangan pernah menyentuh laci pribadiku, teriak Ibu Ratna dengan nada tinggi yang memekakkan telinga. Ia kemudian merenggut tas Arini dan menjatuhkan isinya ke lantai marmer. Kalung berlian itu berdenting, berkilau di bawah lampu kristal, memicu tatapan sinis dari para pelayan yang berbisik di sudut ruangan. Doni melangkah maju, bukan untuk membela istrinya, melainkan untuk memberikan tatapan jijik yang paling dalam. Arini, apalagi yang kurang dari fasilitas yang ibuku berikan? Kamu benar-benar memalukan keluarga ini, cetus Doni dengan nada pengkhianatan yang kental. Di sudut ruangan, seorang pelayan senior berbisik pada rekannya. Padahal, Bu Arini sangat baik, tapi ternyata dia seorang pencuri. Fitnah itu menyebar dalam hitungan detik, merusak reputasi yang dibangun Arini dengan susah payah selama bertahan-tahan sebagai istri yang berbakti. Ibu Ratna tertawa mengejek. Wajahnya mendekat ke telinga Arini dengan tatapan sombong yang memuakan. Kamu itu hanya benalu, Arini. Wanita miskin sepertimu tidak akan pernah pantas memakai berlian ini. Bahkan untuk sekadar menyentuhnya pun kamu najis, hardik Ibu Ratna dengan suara lantang agar terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Ia kemudian mengangkat telepon, menekan nomor darurat kepolisian dengan senyum kemenangan yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia merasa telah berhasil mengubur masa depan Arini di bawah jeruji besi. Hari itu juga, Arini tidak menangis, tidak juga berteriak histeris seperti wanita lemah pada umumnya. Ia justru memperhatikan setiap gerik-gerik mertuanya dengan tatapan yang sangat tenang, hampir menyerupai tatapan seorang predator yang sedang mempelajari mangsanya. Ibu yakin ingin melakukan ini? Tanya Arini dengan suara rendah namun sangat tajam. Karena begitu polisi itu datang, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun di ruangan ini. Kalimat itu diucapkan tanpa getaran sedikit pun, membuat Ibu Ratna sempat tertegun sesaat sebelum akhirnya kembali tertawa congkak. Polisi tiba dalam waktu singkat, memborgol tangan Arini di depan mata suaminya sendiri yang hanya dia mematung. Ibu Ratna terus memprovokator petugas, mendesak agar Arini segera dijebloskan ke sel paling gelap. Saat petugas menggiringnya menuju mobil patroli, Arini berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna dan Doni, memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat misterius. Nikmatilah kemenangan sementara ini, bisik Arini dingin. Karena saat aku kembali nanti, kalian bahkan tidak akan punya kursi untuk sekadar duduk di rumah ini. Mobil polisi itu pun melaju, meninggalkan Ibu Ratna yang masih bersorak kegirangan karena merasa telah berhasil membuang sampah dari hidupnya. Ia tidak menyadari bahwa dengan memenjarakan Arini, ia justru baru saja membangunkan raksasa yang selama ini tertidur. Arini duduk di kursi belakang mobil polisi, memejamkan mata, dan mulai menyusun strategi penghancuran yang paling elegan di dalam kepalanya. Baginya, ini bukanlah akhir, melainkan langkah pembuka dari sebuah permainan catur yang sudah pasti ia menangkan. Suara sirine mobil polisi yang menjauh menjadi musik paling merdu di telinga Ibu Ratna. Di ruang tamu yang masih berantakan akibat drama penggeledahan tadi, ia menuangkan sampahnya mahal ke dalam gelas kristal, merayakan keberhasilannya menyingkirkan Arini. Tidak ada raut penyesalan sedikit pun di wajah tuanya. Yang ada hanyalah gairah keserakahan yang menyala-nyala. Ia segera memberi isyarat kepada Doni untuk mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen kepemilikan aset yang selama ini tersimpan rapi di laci kerja Arini. Baginya, Arini hanyalah berangkas berjalan yang kini kuncinya telah ia patahkan secara paksa. Cepat tanda tangani berkas-berkas ini sebelum polisi memprosesnya lebih jauh, perintah Ibu Ratna dengan nada kasar dan tidak sabar. Ia menyodorkan paksa tumpukan kertas di depan wajah Arini yang masih sempat ditahan sebentar di kantor polisi setempat sebelum dipindahkan. Ibu Ratna tertawa mengejek
melihat menantunya yang kini tak berdaya. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini dengan membawa 1 sen pun. Rumah ini, bisnis ini, dan semua isi rekeningmu adalah kompensasi atas rasa maluku karena memiliki menantu pencuri sepertimu. Teriaknya dengan sombong sambil melemparkan pena ke arah Arini. Doni berdiri di belakang ibunya, tampak sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan mesra kepada wanita selingkuhannya. Ia menatap Arini dengan pandangan merendahkan, seolah-olah wanita di hadapannya adalah sampah yang harus segera dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sudahlah, Arini, tanda tangan saja. Kamu sudah tamat. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai. Dan minggu depan, Clarissa akan pindah ke rumah ini untuk menggantikan posisimu. Ucap Doni tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan tertawa kecil saat melihat Arini yang hanya diam membisu. Tidak tahu bahwa di balik diamnya, Arini sedang menghitung setiap detik kehancuran yang akan mereka terima. Di luar ruangan, para tetangga dan beberapa staf rumah tangga yang penasaran mulai berbisik-bisik melihat kesibukan yang tidak wajar itu. Kasihan Bu Arini. Belum juga sampai di penjara. Hartanya sudah diperebutkan seperti bangkai. Bisik salah seorang tetangga yang mengintip dari pagar. Namun, Ibu Ratna tidak peduli dengan gunjingan sosial. Ia justru sengaja membuka pintu lebar-lebar, memamerkan kekuasaannya. Dengar semuanya, mulai hari ini, Arini bukan lagi bagian dari keluarga ini. Dia hanya penjahat yang beruntung, pernah mencicipi kemewahan kami. Serunya dengan suara tinggi, agar didengar oleh semua orang. Arini menerima pena itu dengan tangan yang sangat stabil. Tidak ada getaran ketakutan sedikitpun. Ia menatap dokumen pelepasan aset tersebut dengan saksama. Lalu menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu sangat menginginkan rumah ini. Dan uang di rekening itu, tanya Arini dengan nada dingin yang mematikan. Ia lalu menandatangani berkas tersebut dengan goresan yang tegas. Ambillah, nikmati setiap rupiahnya, selagi ibu bisa. Tapi ingat satu hal. Harta yang didapat dari jebakan biasanya datang dengan harga yang tidak akan sanggup ibu bayar di kemudian hari. Ibu Ratna merebut kembali berkas itu dengan kasar. Matanya berbinar melihat tanda tangan Arini yang sah. Cerewet, polisi, bawa dia sekarang juga. Aku tidak sudi melihat wajah sial ini lebih lama lagi di rumahku, teriaknya kepada petugas yang menunggu di pintu. Ia merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Dengan aset Arini yang kini beralih nama, ia membayangkan hidup mewah tanpa batas. Tanpa tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat kebangkrutannya sendiri, karena aset-aset itu hanyalah umpan yang sudah Arini siapkan untuk menjerat mereka dalam hutang pajak dan hukum yang rumit. Sambil Arini digiring pergi, Doni dan Ibu Ratna mulai sibuk memilih furnitur baru untuk mengganti semua peninggalan Arini mereka. Berpesta di atas penderitaan orang lain. Merasa sangat cerdas, karena berhasil merampas segalanya. Ibu Ratna meminum sampanyenya sampai habis, lalu membanting gelasnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Akhirnya, semua yang milikmu sekarang adalah milikku Arini. Pekiknya dalam tawa yang serakah. Ia tidak menyadari bahwa di dalam mobil tahanan, Arini sedang tersenyum tipis, memulai perhitungan mundur menuju hari di mana Ibu Ratna akan memohon untuk sekadar mendapatkan sisa roti di jalanan. Dinding sel yang lembab dan bau apek menjadi saksi bisu transformasi seorang Arini. Ia duduk di sudut ruangan sempit itu dengan punggung tegak, sama sekali tidak menunjukkan kehancuran mental yang diharapkan oleh musuh-musuhnya. Di luar sana, dunia mungkin menganggapnya telah kalah. Namun di dalam kepalanya, Arini sedang membangun labirin kematian bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Ia menatap jeruji besi dengan mata yang tak lagi memancarkan kehangatan seorang istri, melainkan ketajaman seorang penguasa yang sedang menghitung waktu. Suasana tenang itu terusik ketika seorang sipir penjara menyalakan televisi kecil di lorong sel. Berita hiburan sore itu menampilkan pesta pertunangan mewah yang digelar di sebuah hotel berbintang. Di layar kaca, Arini melihat Doni sedang memasangkan cincin ke jari seorang wanita. Dikelilingi oleh Ibu Ratna yang tertawa lebar, sambil memamerkan tas bermerek yang Arini tahu persis, dibeli menggunakan dana darurat perusahaan. Lihatlah mereka. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Benar-benar tidak punya hati. Bisik seorang narapidana lain yang ikut menonton, memberikan tatapan iba kepada Arini. Ibu Ratna, yang hadir dalam acara tersebut, sempat diwawancarai oleh media sosial. Dengan nada tinggi dan penuh kesombongan, ia berkata ke arah kamera, "Akhirnya, putraku mendapatkan wanita yang sederajat, bukan pencuri yang hanya ingin menguras harta kami. Penjara adalah tempat yang paling cocok untuk wanita sampah itu." Kalimat kasar yang keluar dari mulut Ibu Ratna itu bergema di lorong penjara,
memicu tawa mengejek dari beberapa orang yang menonton. Namun, Arini hanya menatap layar itu dengan ekspresi datar, seolah sedang menonton pertunjukan komedi amatir yang membosankan. Doni pun tak kalah menjijikkan. Di depan para tamu, ia dengan sombong mengumumkan bahwa bisnis barunya kini berkembang pesat setelah membersihkan parasit di hidupnya. Ia tidak sadar bahwa bisnis yang ia banggakan itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang sedang Arini arahkan menuju jurang kebangkrutan. Di dalam sel, Arini menarik napas dalam-dalam. Inilah titik di mana sisa kasih sayangnya telah mati total. Baginya, Doni bukan lagi suaminya, melainkan sebuah target yang harus segera ia eliminasi dari daftar aset hidupnya. Arini kemudian mendekati meja kecil dan meminta hak komunikasinya. Ia tidak menelepon keluarga atau menangis meminta bantuan. Ia menekan nomor yang selama ini ia rahasiakan, bahkan dari suaminya sendiri. Saat sambungan terhubung, suara di seberang sana terdengar sangat hormat. "Nona Arini, kami sudah menunggu instruksi Anda selama bertahun-tahun," ucap pria di telepon itu. Arini menjawab dengan suara yang sangat rendah, namun mematikan. "Aktifkan protokol pemulihan aset. Ambil kembali semua yang pernah kuberi, dan pastikan mereka tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak sudah bukan lagi milik mereka. Lakukan dengan rapi," tambah Arini sambil menatap bayangannya di cermin kecil yang retak. "Biarkan mereka menikmati pesta itu sampai puncaknya. Karena besok pagi, aku ingin mereka terbangun di tengah reruntuhan." Ia menutup telepon dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan kemarahan, hanya ada keheningan yang mencekam. Arini kembali ke sudut selnya, melipat tangan, dan mulai merencanakan langkah senyap yang akan membuat Ibu Ratna dan Doni merangkak di kakinya dalam waktu dekat. Sipir yang lewat di depan selnya sempat bergidik ngeri melihat senyum tipis Arini. "Wanita itu, kenapa dia tidak menangis?" bisik sang sipir kepada rekannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik jeruji besi itu, Arini baru saja melepaskan statusnya sebagai seorang istri yang sabar dan kembali menjadi pewaris tunggal. Kerajaan bisnis yang mampu membeli harga diri seluruh keluarga Doni hanya dalam satu malam. Breaking point itu bukan menghancurkan Arini, melainkan menghancurkan kemanusiaan yang tersisa di dalam dirinya untuk para pengkhianat. 6 bulan telah berlalu, dan bagi Ibu Ratna serta Doni, hidup terasa seperti mimpi indah yang tak berujung. Mereka merasa telah berhasil mengubur Arini hidap-hidap di balik jeruji besi. Di rumah mewah yang kini mereka kuasai sepenuhnya, Ibu Ratna sibuk mengagumi laporan keuangan bisnis butik yang ia rampas dari Arini. Ia tidak sadar bahwa setiap angka yang tertera di sana adalah bom waktu yang sudah diatur sedemikian rupa. Ia tertawa congkak sambil menyeruput teh mahalnya, merasa bahwa dirinya adalah otak jenius yang berhasil melakukan perampokan legal paling sukses abad ini. "Lihat ini, Doni, tanpa wanita sialan itu, kita justru semakin kaya. Ternyata mengelola bisnis itu mudah, hanya perlu sedikit kelicikan," seru Ibu Ratna dengan nada tinggi yang sombong. Ia melemparkan map laporan ke meja, tidak menyadari bahwa tanda tangan yang ia bubuhkan di sana adalah persetujuan atas hutang piutang fiktif yang akan menjeratnya ke pengadilan. Doni, yang sedang asyik memamerkan jam tangan barunya di media sosial, hanya mengangguk setuju. "Benar, Bu. Arini itu hanya keberuntungan. Sekarang, biarkan dia membusuk di sana, sementara kita menikmati hasilnya," balas Doni dengan tawa pengkhianat yang menjijikan. Namun, di balik tembok penjara, Arini tidak sedang membusuk. Ia baru saja melangkah keluar dari pintu gerbang penjara dengan status bebas murni. Pengacara pribadinya, yang merupakan lulusan terbaik dari firma hukum internasional, telah berhasil membuktikan bahwa rekaman CCTV rahasia di rumah Ibu Ratna menunjukkan detik-detik sang mertua memasukkan perhiasan itu ke tas Arini. Arini berdiri di luar gerbang, menghirup udara bebas dengan wajah tenang tanpa ekspresi. Ia tidak langsung pulang. Ia justru masuk ke dalam mobil sedan mewah yang sudah menunggunya, tempat seorang pria menyerahkan sebuah tablet berisi data aset Global Prime Corp. Semua sudah siap. "Nona Arini, Ibu Ratna dan Doni baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan induk kita. Mereka pikir itu adalah suntikan dana. Padahal itu adalah penyerahan seluruh aset sebagai jaminan," lapor sang pengacara dengan hormat. Arini menggeser layar tabletnya, melihat foto Ibu Ratna yang sedang berpesta. Ia hanya memberikan senyuman dingin yang mematikan. "Bagus. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia malam ini. Karena besok, saat mereka melihat siapa pemilik baru perusahaan mereka, aku ingin melihat warna kulit mereka berubah seputih kertas," ucap Arini datar.
suaranya mengandung ancaman yang tak terlihat. Di kantor pusat, para karyawan mulai berbisik-bisik mengenai pengambil alihan kekuasaan yang mendadak. Seorang manajer keuangan bergumam kepada rekannya, "Kudengar CEO baru, kita adalah orang yang sangat disiplin dan tidak kenal ampun pada penggelapan sekecil apapun." Arini sengaja membiarkan rumor itu menyebar. Ia memblokir semua akses rekening pribadi Doni dan Ibu Ratna secara perlahan, membuat kartu kredit mereka mulai ditolak satu persatu di toko-toko mewah. Namun, karena kebodohan dan kesombongan mereka, Ibu Ratna hanya mengira itu adalah kesalahan sistem bank biasa. Langkah senyap Arini terus berlanjut. Ia membeli seluruh hutang vendor yang dimiliki oleh bisnis butik tersebut melalui perusahaan cangkang. Dalam satu malam, ia secara hukum telah menjadi pemilik dari setiap inci kain dan setiap butir mutiara yang dipamerkan Ibu Ratna. Arini tidak membutuhkan teriakan untuk membalas dendam. Ia hanya membutuhkan dokumen yang sah dan kesabaran seorang pemangsa. Ia menghabiskan malam itu di kantor barunya, menatap cakrawala kota, bersiap untuk memberikan kejutan terbesar dalam hidup mertuanya. Saat fajar menyingsing, sebuah undangan resmi dikirimkan ke rumah Ibu Ratna, undangan untuk menghadiri rapat pemegang saham luar biasa di kantor pusat. Ibu Ratna, dengan kesombongan yang masih meluap, mengira ia diundang untuk merayakan kesuksesannya. "Doni, siapkan setelan terbaikmu. Kita akan disambut sebagai pahlawan bisnis hari ini," teriak Ibu Ratna tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan menuju panggung eksekusinya sendiri. Arini, di sisi lain, sudah menunggu di kursi CEO, menanti saat yang tepat untuk menarik tuas kehancuran mereka. Lobi utama gedung pencakar langit Global Prime Corp berkilau di bawah lampu kristal. Namun suasana di dalam aula pertemuan terasa jauh lebih intens. Ibu Ratna melangkah masuk dengan gaya angkuh, mengenakan gaun sutra mencolok dan sepatu hak tinggi yang ia beli dari sisa limit kartu kreditnya yang hampir habis. Di belakangnya, Doni berjalan dengan dada dibusungkan, merasa bahwa undangan eksklusif ini adalah pengakuan atas kehebatannya sebagai pengusaha baru. Mereka tidak menyadari bahwa ratusan pasang mata karyawan di sana menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara kasihan dan antisipasi akan sebuah ledakan besar. "Lihat semua kemewahan ini, Doni. Inilah tempat yang seharusnya kita tempati, bukan rumah kecil kumuh milik Arini dulu," bisik Ibu Ratna dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan sempat menghardik seorang staf yang telat memberikan air minum. "Hei, kamu? Cepat sedikit. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah tamu kehormatan CEO baru kalian," teriaknya sombong. Beberapa karyawan yang lewat hanya saling berpandangan. Salah satunya berbisik pelan. Dia tidak tahu siapa yang akan keluar dari pintu itu sebentar lagi. Benar-benar memalukan. Suasana mendadak hening ketika pintu jati berukir emas di ujung aula terbuka perlahan. Suara langkah sepatu hak tinggi yang presisi dan mantap menggema di seluruh ruangan, menciptakan ritme yang mencekam. Seorang wanita muncul dari balik kegelapan lorong, mengenakan setelan power suit putih bersih yang memancarkan aura kemewahan kelas atas. Ibu Ratna awalnya tersenyum lebar, bersiap untuk menyapa sang penguasa baru. Namun, senyum itu membeku di wajahnya. Matanya terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan, dan wajahnya mendadak pucat pasi seputih kertas saat sosok itu berdiri tepat di bawah lampu sorot podium. "Arini," teriak Doni dengan suara yang pecah karena terkejut. Ia hampir terjatuh dari kursi baris depannya, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Ibu Ratna berdiri dengan kaki gemetar. Tangannya yang memegang tas mahal mulai berkeringat dingin. Ia mencoba membuka mulut untuk memaki atau mengusir wanita itu seperti biasanya. Namun, otoritas yang terpancar dari Arini saat ini mengunci lidahnya. Arini berdiri di sana dengan keanggunan yang mematikan, menatap mereka berdua bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan merendahkan yang sangat dingin, seolah mereka hanyalah debu di sepatunya. Arini mendekati mikrofon tanpa melepaskan pandangannya dari Ibu Ratna yang kini mulai berkeringat deras. "Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan pertama saya sebagai pemilik tunggal dan CEO Global Prime Corp." Suara Arini terdengar sangat jernih, tenang, dan berwibawa melalui sistem suara mutakhir aula tersebut. Ia memberikan jeda yang menyiksa, membiarkan keheningan itu menghantam mental mertuanya. "Saya melihat ada beberapa wajah lama di sini. Wajah-wajah yang mengira bahwa jeruji besi bisa menghentikan saya untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya sejak awal." Ibu Ratna mencoba kembali menguasai diri meski lututnya lemas. "Ini tidak mungkin. Kamu pasti memalsukan dokumen. Kamu itu narapidana
Arini, keamanan, kenapa pencuri ini bisa berdiri di sana? Pekik Ibu Ratna, dengan sisi-sisi kesombongannya yang kini terdengar seperti rengekan putus asa. Namun, tidak ada petugas keamanan yang bergerak untuk membantunya. Sebaliknya, dua pengacara berpakaian rapi berdiri di samping Arini, memegang map hitam yang berisi kenyataan pahit bagi keluarga pengkhianat itu. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan histeris manapun. Ibu masih saja berisik seperti dulu, ucap Arini datar. Suaranya mengandung racun yang mematikan. Status narapidana itu sudah dihapus karena bukti palsu yang ibu buat sendiri. Dan mengenai perusahaan ini, ibu tidak sadar bahwa kontrak yang ibu tanda tangani bulan lalu adalah dokumen penyerahan seluruh aset ibu kepada saya. Arini melangkah satu langkah lebih maju ke tepi podium, menatap Ibu Ratna yang kini mulai terisak kecil karena ketakutan. Selamat datang di hari terakhir kalian sebagai orang kaya, Ibu mertua. Keheningan di aula besar itu terasa begitu menindas, seolah oksigen telah disedot keluar meninggalkan Ibu Ratna dan Doni yang turengga-engga dalam kepanikan. Arini tidak memberikan waktu sedetik pun bagi mereka untuk bernapas. Ia memberi isyarat kecil pada asistennya, dan seketika layar raksasa di belakang podium menampilkan rincian aliran dana ilegal yang dilakukan Doni selama 6 bulan terakhir. Data-data penggelapan pajak, pemalsuan tanda tangan vendor, hingga penggunaan dana perusahaan untuk membelikan apartemen mewah bagi selingkuhannya terpampang nyata dengan resolusi tinggi. Ibu Ratna berteriak histeris, mencoba menutupi layar itu dengan tubuhnya Sioluyala. Tindakannya bisa menghapus bakti-bakti hukum yang sudah tersimpan di Peladen Pusat. Matikan! Matikan itu! Ini semua fitnah. Arini, kau sengaja menjebak anakku agar kau bisa menguasai hartaku. Raung Ibu Ratna dengan nada tinggi yang kini terdengar parau dan pecah. Ia memukul meja di depannya. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru melihat para investor dan mitra bisnis di ruangan itu menjauh darinya dengan wajah penuh jijik. Salah satu mitra bisnis lama berbisik dengan nada sinis. Jadi selama ini kita bekerja sama dengan penipu kelas teri? Doni terduduk lemas. Wajahnya yang semula sombong, kini berubah menjadi abu-abu. Ia menatap Arini dengan mata membelalak. Menyadari bahwa setiap sen yang ia habiskan ternyata berada di bawah pengawasan Arini sejak awal. Arini melangkah turun dari podium, mendekati meja mereka dengan ketenangan yang mengerikan. Setiap rupiah yang ibu gunakan untuk pesta pertunangan Doni semalam adalah hutang yang saya beli dari bank, ucap Arini dengan suara rendah yang menggetarkan tulang belakang. Dan mulai detik ini, saya membatalkan seluruh jaminan aset atas bisnis butik dan rumah yang ibu tinggali. Ibu Ratna terperanjat. Ia mencoba meraih kerah baju Arini, namun segera dihalau oleh dua pengawal bertubuh tegap. Kau tidak bisa melakukan itu. Itu rumahku. Aku yang memegang sertifikatnya, teriaknya dengan sese-sese. Keberanian yang malang. Arini hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Sertifikat yang mana, Ibu? Sertifikat yang sudah Ibu jaminkan ke perusahaan saya demi mendapatkan modal kerja. Secara hukum, rumah itu sudah berpindah tangan ke atas nama firma hukum saya sejak 1 jam yang lalu. Di saat yang sama, ponsel Doni terus bergetar tanpa henti. Notifikasi dari bank masuk bertubi-tubi, menyatakan bahwa seluruh rekening pribadinya telah dibekukan atas permintaan otoritas pajak terkait dugaan pencucian uang. Doni gemetar hebat. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai, hingga layarnya retak. Arini, kumohon, jangan lakukan ini, kita bisa bicarakan ini baik-baik, rintih Doni dengan suara yang hilang kewibawaannya. Namun, Arini tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Baginya, waktu untuk berbicara sudah habis saat ia pertama kali diborgol karena fitnah mereka. Suasana semakin kacau saat beberapa pria berseragam dinas dari kantor pajak dan kepolisian mulai memasuki ruangan. Mereka membawa dokumen penyitaan resmi yang sudah ditandatangani oleh pengadilan. Ibu Ratna yang melihat kehadiran petugas itu langsung jatuh terduduk di lantai, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan menit. Semua kontrak kerjasama antara Global Prime Corp dengan perusahaan kalian resmi. Saya akhiri sekarang, tegas Arini, sambil meletakkan map hitam di depan Ibu Ratna. Artinya, dalam 24 jam ke depan, Ibu dan Doni harus mengosongkan rumah dan menyerahkan semua kendaraan mewah itu kepada bank. Kehancuran itu tidak hanya terjadi pada harta mereka, tetapi juga pada harga diri mereka yang selama ini diagung-agungkan. Para saksi di ruangan itu, dari karyawan hingga pengusaha, hanya berdiri diam menyaksikan kejatuhan dramatis
keluarga pengkhianat tersebut. Arini berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Tampak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang tanpa perlu mengeluarkan satu peluru pun. Ia menatap Ibu Ratna yang kini bersimpuh di lantai marmer, lalu berbalik pergi tanpa ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di hatinya. Keangkuhan yang selama ini menjadi perisai Ibu Ratna runtuh, berkeping-keping di atas lantai marmer Aula Global Prime Corp saat petugas mulai mengamankan berkas-berkas di sekitarnya. Ia sadar bahwa dunia mewahnya telah kiamat. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Ratna merangkak di atas lantai, mengabaikan tatapan jijik dari para kolega yang dulu ia rendahkan. Ia menggapai ujung sepatu hak tinggi Arini, mencoba menahan langkah wanita yang baru saja menghancurkan hidupnya itu. Wajahnya yang semula penuh riasan mahal, kini luntur oleh air mata, ketakutan dan keringat dingin yang membanjiri dahinya. Arini, tunggu, kamu tidak boleh sekejam ini pada mertuamu sendiri, rintih Ibu Ratna dengan suara parau yang menyedihkan. Ia memegang kaki Arini dengan tangan gemetar, seolah-olah wanita itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Ini semua salah Doni. Dia yang merayuku untuk menjebakmu. Dia yang ingin harta itu agar bisa bersama selingkuhannya. Aku hanya ibu yang malang, yang dimanfaatkan anaknya, teriak Ibu Ratna, mencoba melemparkan seluruh kesalahan pada putra kesayangannya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Doni, yang mendengar pengkhianatan ibunya sendiri, ikut bersimpuh di sisi lain Arini. Ia mencoba menyentuh tangan Arini dengan wajah yang dibuat seiba mungkin. Sayang, aku hilaf. Clarissa yang menjebakku dengan kecantikannya. Aku masih mencintaimu, Arini. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan menceraikannya. Dan kita akan menjadi pasangan paling berkuasa di kota ini lagi, ucap Doni dengan nada memohon yang memuakan. Seorang karyawan senior di barisan depan mencemooh dengan keras. Benar-benar memuakan. Baru tadi dia memaki. Sekarang, dia menjilat ludahnya sendiri. Arini tetap berdiri tegak, membiarkan mereka bersimpuh di kakinya. Sioliola mereka hanyalah pengemis yang tidak terlihat. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak juga menunjukkan rasa iba. Matanya yang tajam menatap ke depan, jauh melampaui drama murahan yang sedang dipentaskan di bawahnya. Ketatapan hatinya sudah sekeras baja. Ia sudah melihat cukup banyak kemunafikan untuk seumur hidupnya. Baginya, pemandangan dua orang yang dulu menyiksanya, kini bersujud di kakinya, bukanlah kepuasan emosional, melainkan sekadar penyelesaian logis dari sebuah transaksi balas dendam. Ibu Ratna semakin histeris melihat keterdiaman Arini. Ia mulai memukul-mukul lantai dengan tinjunya yang lemah. Arini, demi Tuhan, di mana hati nuranimu? Aku sudah tua, apa kamu tega melihat mertuamu tidur di jalanan? Pekik Ibu Ratna dengan suara yang melengking putus asa. Ia mencoba menorik-nerik ujung jas Arini, memohon belas kasihan yang dulu tidak pernah ia berikan saat Arini menangis memohon keadilan sebelum dibawa ke penjara. Suasana aula menjadi saksi bisu betapa rendahnya harga diri seseorang ketika keserakahan mereka telah dibayar tunai dengan kehancuran. Arini akhirnya menundukkan sedikit kepalanya, menatap Ibu Ratna dan Doni dengan senyum tipis yang terasa lebih menyakitkan daripada tamparan keras. Hati nurani? Tanya Arini dengan nada rendah yang sangat tenang, namun sanggup membungkam seluruh aula. Ibu bertanya tentang hati nurani padaku? Kemana hati nurani itu saat ibu menaruh berlian di tas kerjaku? Kemana hati nurani Doni saat dia merayakan pertunangan dengan uang hasil memeras keringatku di penjara? Kalimat Arini menghujam jantung mereka, membuat Doni tertunduk layu dan Ibu Ratna terdiam seribu bahasa. Ia menarik kakinya perlahan, melepaskan cengkeraman kuku Ibu Ratna dari sepatunya tanpa sedikit pun emosi yang meluap. Arini memperbaiki posisi jasnya, mengibaskan debu imajiner yang ditinggalkan oleh sentuhan mertuanya. Kalian tidak sedang memohon pada seorang istri atau seorang menantu, lanjut Arini sambil berbalik badan dengan penuh wibawa. Kalian sedang memohon pada CO Global Prime Corp. Dan dalam bisnis ini, tidak ada ruang bagi pengkhianat dan pencuri untuk mendapatkan pengampunan. Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka yang masih meratap di lantai, di tengah sorakan bisik-bisik penghinaan dari orang-orang di ruangan tersebut. Aula yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk tangisan, kini mendadak hening saat Arini menghentikan langkahnya tepat di depan pintu keluar. Ia tidak menoleh, namun kehadirannya tetap mendominasi seluruh ruangan. Di belakangnya, Ibu Ratna masih mencoba merangkak, sementara Doni hanya bisa duduk bersimpuh dengan tatapan kosong, menyaksikan seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Arini mengeluarkan sebuah kunci perak dari sakunya kunci rumah yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan yang ia terima dan
menjatuhkannya ke lantai marmer dengan denting yang menggema tajam. Ibu Ratna menatap kunci itu dengan tangan gemetar, seolah berharap itu adalah kunci pengampunan. Namun, harapan itu sirna saat Arini berbicara tanpa sedikit pun emosi. Kalian selalu bilang bahwa penjara adalah tempat yang cocok untuk pencuri, ucap Arini dengan suara rendah yang merambat dingin ke seluruh aula. Ia akhirnya memutar tubuhnya sedikit, hanya untuk memberikan tatapan terakhir yang penuh penghinaan. Sekarang, aku sudah memastikan bahwa sel yang akan kalian tempati jauh lebih dingin dan gelap daripada yang pernah aku rasakan. Karena di sana tidak akan ada berlian atau sampahnya untuk menghibur kalian. Doni mencoba membuka mulut, hendak mengeluarkan satu lagi janji palsu. Namun suaranya tercekat saat petugas kepolisian melangkah maju dan memborgol tangannya dengan kasar. Ibu Ratna menjerit histeris saat merasakan besi dingin melingkari pergelangan tangannya. Tidak, ini tidak adil, Arini. Kau tidak bisa melakukan ini pada ibu mertuamu, teriak Ibu Ratna dengan nada tinggi yang kini terdengar seperti lolongan keputusasaan. Salah seorang tamu undangan di dekat pintu berbisik sambil menggelengkan kepala. Mereka pikir mereka bisa menginjak orang selamanya. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Arini hanya memperhatikan proses penangkapan itu dengan ketenangan seorang penguasa yang telah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, tidak ada tawa kemenangan yang murahan. Baginya, ini hanyalah sebuah koreksi atas ketidakadilan yang terjadi. Ia mengeluarkan ponselnya, melakukan satu instruksi terakhir kepada tim legalnya. Sita semua sisa aset mereka, termasuk pakaian bermerek yang mereka kenakan hari ini. Jangan sisakan satu helai benang pun yang berasal dari uang perusahaanku, perintahnya dengan nada yang begitu taktis dan tak tergoyahkan. Saat petugas menggiring Ibu Ratna dan Doni keluar melewati kerumunan karyawan yang mencemooh, Arini melangkah ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di bawah sana, mobil patroli sudah menunggu untuk membawa para pengkhianat itu menuju masa depan yang kelam di balik jeruji besi. Arini memperbaiki letak jam tangannya yang mewah, sebuah simbol kekuatan baru yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan. Ia tahu bahwa mulai hari ini, namanya akan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain api dengan kesetiaannya. Semuanya sudah berakhir. Nona Arini, lapor asistennya dengan hormat sambil membukakan pintu mobil mewah yang sudah menunggu di depan gedung. Arini mengangguk pelan, melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, meninggalkan semua drama dan kebisingan di belakangnya. Ia tidak lagi melihat ke arah cermin untuk melihat wajah-wajah yang memohon padanya. Baginya, Ibu Ratna dan Doni sudah menjadi masa lalu yang sudah dihapus secara permanen dari buku kehidupannya yang gemilang. Mobil itu melaju perlahan, membelah kemacetan kota menuju kantor pusat barunya. Arini bersandar di kursi kulitnya, menatap lurus ke depan dengan mata yang kini memancarkan kedamaian yang mematikan. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada fitnah manapun. Dalam keheningan itu, ia hanya membisikkan satu kalimat terakhir pada dirinya sendiri sebelum memejamkan mata untuk beristirahat. Permainan selesai, dan pemenangnya tetaplah orang yang memegang aturan sejak awal.